Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 지난 main ini dia bangun. Ayo, bangun. Atau, my name is my name is Mike. Bangun ya. Ini dia tahu ya biasanya digunakan untuk penambahan salah satu kata. Dan bangun ya. Please submit ya. Alright then. Nah, ini yang dari saya bisa tampak loh. May I? Kalau boleh nih, kalau yang daring beritahu dong posisinya lagi di mana nih. Nah, kalau yang dari sini saya boleh tahu dong ya. Di sebelah ini sebelah mana sih kok ini? Ini sebelah ini dari mananya nih? Dalam? Mandua Jekara. This one, this side, dari mana nih? Dalam? Tempel, right. Yang di tengah, dari? Gedean. And last one, this one from this side. Depok, right. Ini yang ada di Zoom ini ya. Tolong dong di kolom chat beritahu ini posisinya ada di mana. Lagi ada di mana? Siapa tahu lagi di Bali gitu ya. Lagi healing nggak sih hari ini? Nah, bisa dong di kolom chat gitu ya. Coba diketik. Posisinya lagi ada di mana? Ya kepala saya kan. Nah, baik. Nah, kali ini kita akan bareng-bareng ya ngobrol begitu. Talk show judulnya sih. Tetapi nanti akan ada pemaparan dahulu 15-20 minutes dan we're gonna have a very nice chat, right? Ini secara saya baru pulang dari Jakarta ya secara ya. Jadi harus jakselian ya nggak sih? Jadi kita harus setengah-setengah campur-campur gitu, ya nggak? Nah, padahal dari dulu saya juga mau udah kacau begini ya. Nah, oke. Saya punya teman-teman saya nih yang hari ini akan berbagi pengetahuan, informasi, ilmu pada you guys ya, para rencang. Nah, saya nggak manggilnya adik-adik ya dulu secara ya saya gagal mah adik-adik mah ya, you guys, ingat. Nah, ini semuanya boleh dong. Saya boleh tahu, ada nggak sih yang mau gabung sama Departemen Akuntansi FEB-UGM di sini berangkat tangan? Oh semua ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa kok. Udah pakai deodoran? Nah, siap. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sony tadi, ini ceritanya balon ya, balon ya Pak ya. Rasa kayak balon anggota DPR kan. Nah, balon bakal calon. Ini kelas berapa? Nah, bener banget nih kalau kelas 12. Ya berapa sih kelas 3 ya? Kelas 3 ya. Aduh, sejarah anak millennials. You guys Gen Z ya? I'm not even Gen X. Parah gue. Nah, baik. Kalau begitu, boleh dong saya kenalin nih para pembicara yang bakalan sharing ya ke teman-teman semua. Yang pertama, saya boleh tampilin CV-nya, boleh? Oh, foto. Oh, CV-nya? Oh ya udahlah, CV saya ngarang ya, sekarang ini boleh ya. Nah, baik. Saya mulai dari Mbak saya yang cantik, Mbak Uri Handayani gitu. Mbak Uri yang pakai baju itu warnanya apa ya? Peach. Nah, Mbak Uri Handayani, beliau kakak saya gitu ya. Kemarin, aduh luar biasa. Papernya masuk jurnal, terus kemudian jadi research, peneliti, microfinance ya Mbak ya waktu itu ya. Terus kemudian beliau kemarin barusan jadi sekretaris departemen, terus kemudian saat ini aktif di berbagai komunitas gitu lah ya bahasanya ya, baik di UMKM maupun komunitas yang lain. Nah beliau, ini semuanya PSI semua nih. Tahu nggak sih singkatan PSI itu? Tahu ya?
ya dokter-dokter gitu, ya kan ya. Udah pokoknya pencapaian akademik tertinggi deh, gitu ya. Nanti siapa tahu ada yang mau nyusul Mbak Uri. Mbak Uri boleh, Mbak Uri ambil posisi Mbak Uri. Bikin Mbak G dalam. ini yang ngatur layout Mbak Uri. Nah, yang kedua kita ladies first boleh ya. Nanti boys yang satu itu belakangan aja. Nah, yang kedua mau bilang adik nggak berani. Iya, tapi kebetulan jangan lebih muda dibanding saya ya. Mbak Arika Artiningsih yang baru aja 2 tahunan ya, pulang ya, 1 tahun. Oh malah, tuh baru fresh from the, saya nggak bilang oven ya, nanti kan setelah autumn kalau kelamaan ya. Nah, fresh from Macquarie University, beliau menyelesaikan. Kalau Mbak Uri tadi dari UK ya, dari UK tahu ya? Tahu dong, apa coba? Wih, keren. Nah, kalau Mbak Uri dari UK, ini dari Kingdom. Mbak Arika ini dari Macquarie University di Sydney, Australia. Baru saja tadi udah disampaikan loh ya. Mumpung nih masih fresh, nanti akan berbagi banyak informasi dengan teman-teman semua. Kemudian monggo Mbak Arika, saya aturakan untuk benar sih bahasa Jawa saya kacau kadang-kadang. Persilahkan untuk bisa menempati di tempat yang in the center. Dan yang terakhir teman saya ngopi. Kita nggak ngopi. Ini pada ngopi nggak sih? Iya, enggak. Ngeteh. Atau justru yang mana deh? Boleh, semua boleh. Nah, namanya sih Richard Jatulinardi, tapi sama-sama Richard dari tahu. Boleh nggak sih? Tapi manggil cat doang aja, gitu kan? Nah, monggo saya persilakan Bro Richard, manggilnya Bro ya. Nah, Bro Richard Jatulinardi, Bro Richard untuk ikut bergabung dengan kedua mbak yang cantik ini. Nah, kalau monggo di sebelah Mbak Arika, Mbak Uri UK, Mbak Arika Australia. Nah, Mas ya, panggil Mas boleh? Kakak, oh kakak, maksa ya. Baik, kakak. Kakak Richard ini dari UK juga, dari Glasgow. Nah, kenapa? Scotland. Ya Allah, harus banget yang ngomongnya Scotland. Susah ya ngomongnya kalau kayak ada kol-kolahnya begitu nggak sih? Nah, iya, kalau begitu, nah beliau bertiga ini akan berbagi ya bersama kita pada pagi ini tentang ada judulnya itu akuntansi dan pencegahan tindak korupsi. Nah, tapi sebelum nanti diberikan materinya, tapi tahu ya korupsi itu apaan ya? Sebelumnya? Tahu lah. Suka baca atau dengar gitu ya berita atau tetangga-tetangga ngomong gitu, enak sih. Nah, nanti kita akan bareng-bareng bersama dengan 3 pembicara yang luar biasa. Ini kakak-kakak ya, kakak kalau saya nyebutnya, karena kan plural ya nggak sih, ditambahin S. Nah, kakak kita ini urut aja ya Cat ya, gigongnya. Oh, oke. Urutannya sesuai nih. Oh, oke. Sorry saya belum di briefing, saya belum nyampe dari malam. Nah, kemarin saya nemenin ini nih kakak-kakaknya yang sudah aktif di Departemen Akuntansi FEB UGM. Kebetulan ada company visit, kita ke salah satu Big Four accounting firm, PricewaterhouseCoopers, dan ke Lazada. Nah, nanti kita akan coba ya gali bareng-bareng. Alright then, Mbak Rika, Mas Richard, Mbak Uri, you guys got 15 up to 20 minutes each untuk melakukan pemaparan. Tapi nanti kalau misalnya ada yang langsung mau nanya, boleh nggak? Ya langsung ya. Kalau ada yang langsung mau nanya, jangan lupa. Kita ada door prizes. Bukan pintu loh hadiahnya, meskipun judulnya door prizes. Kita ada hadiahnya, ada prizes yang bisa kita berikan ke audiensnya ya. Ada kurang lebih 10, terus kemudian buat yang daring juga ada, jangan khawatir. Nah, siapa nanti yang raise hand, yang angkat tangan, yang mau bertanya, dan komentar, sok atuh.
kita akan berikan token of appreciation ya berupa door prize. Nah, kali pertama saya nyuwun tolong Mbak Arika untuk melakukan pemaparan materinya ya. Mari sarang-sarang kita simak dan nanti jikalau ada yang mau bertanya pada saat sesi beliau silahkan atau nanti kita bisa kumpulkan di akhir setelah pembicaranya berbicara gitu ya. Monggo. Silakan Mbak. Oke, tes. Pagi adik-adik semua. Nah, sekarang dengan Kak Arika nih. Oke, hari ini kita belajar sedikit ya tentang peran akuntan dan pencegahan dan deteksi korupsi di sektor bisnis ini. Jadi mungkin adik-adik ini dalam bayangannya jadi akuntan itu nanti apa sih? Apa cuman ngurusin debit kredit kemudian kerja di bank? Enggak gitu. Kita punya peran banyak, mau itu di sektor bisnis maupun di sektor pemerintahan gitu. Dan salah satu isu di Indonesia ini yang paling hot kan tentang salah satunya korupsi ya. Nah, nanti kita lihat peran akuntan ini di dalam pencegahan ataupun pendeteksian korupsi itu gimana. Jadi biar yang punya cita-cita jadi akuntan ini bayangannya enggak cuma bercita-cita bekerja di bank gitu ya. Oke, nah apa sih sebenarnya korupsi ini gitu? Korupsi ini kalau kita lihat ini berasal dari bahasa Latin yang kemudian sudah diserap ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa Belanda sehingga menghasilkan terminologi korupsi yang itu sendiri berarti sesuatu yang merusak atau menghancurkan gitu ya. Jadi itu terminologi dari asal katanya sendiri sudah buruk gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, sebenarnya bukan hanya uang negara gitu, uang perusahaan pun bisa dikorupsi gitu. Dan kemudian ada uang dari bentuk-bentuk organisasi lain gitu. Bahkan kalau ini yang orang tuanya mungkin punya warung ya di rumah, nah suka ngambil uang jajan dari warung mamanya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk tindak korupsi, korupsi di rumah tangga. Oke, nah, apakah kemudian korupsi ini adalah salah satu atau satu-satunya bentuk kecurangan, tindak kecurangan? Enggak. Kita punya banyak sekali jenis tindak kecurangan gitu. Dan korupsi ini hanya salah satunya. Next coba. Ini mungkin terlalu kecil ya, tapi ini untuk memberikan gambaran ke adik-adik tentang jenis tindak kecurangan. Gitu. Kalau adik-adik bisa lihat, korupsi itu cuma salah satunya di pojok sebelah kiri ya, kiri sendiri korupsi. Tapi kita punya bentuk lainnya, misalnya asset misappropriation atau penyalahgunaan aset gitu. Jadi misalnya itu bukan asetnya adik-adik, asetnya asetnya mamanya digunakan untuk usaha, tapi kemudian dipakai pribadi. Nah, untuk misalnya main game, nah itu salah satu bentuk aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Kemudian ada lagi financial statement fraud. Nah, ini yang dari SMK pasti sudah sangat familiar dengan financial statement kan. Nah, kalau dalam financial statement kita bikin laporan laba rugi, neraca, perubahan modal gitu. Pinginnya itu kan selalu kelihatan bagus ya di luar ya kan. Padahal misal kinerjanya sebenarnya nggak bagus. Sebenarnya misalnya rugi gitu, tapi pingin kelihatan bagus, jadi kemudian dimanipulasi. Itu juga salah satu bentuk tindak kecurangan. Jadi ini banyak sekali. Nah, mungkin fokus saya hari ini untuk yang di sektor bisnis. Nanti yang di sektor publik atau yang di government, nanti ada Pak Rijat nih ahlinya yang tentang di sektor publik. Korupsi-korupsi yang biasanya dilakukan oleh pejabat, nah nanti Pak Rijat yang akan mendiskusikan. Oke, next. Nah, ini adalah hasil survei dari tindak kejahatan kecurangan atau fraud di Indonesia untuk tahun 2009. Jadi cukup tinggi ya, bisa dilihat kalau total kerugian negara itu hingga 873 miliar gitu. Dengan rata-rata per kasus sekitar 7 miliar. Ini adalah bentuk semua tindak kecurangan. Jadi di sini ada 239 kasus
Di antaranya 167-nya itu adalah di korupsi, yaitu di sektor pemerintahan yang nanti akan dibahas oleh Pak Richard. Kemudian 50 kasus itu terkait dengan perusahaan dan 22 kasus itu memanipulasi laporan keuangan. Biar tadi kelihatan bagus gitu, biar bisa menarik investor misalnya. Nah, dari pelakunya sendiri, pelakunya ini bisa dilakukan oleh semua bagian perusahaan ya, dari pemiliknya sendiri, direksi, atau bisa juga oleh karyawannya, ataupun oleh manajer gitu, tergantung kepentingannya itu apa. Dan kita lihat juga gitu, pelakunya kalau kita lihat dari demografi, 92% diantaranya adalah pria. Nah, ini mungkin teman-teman ini udah berpikir nih di sini, wah ini kok prianya lebih banyak 98% gitu. Yang perempuan berarti lebih punya integritas gitu ya. Dan sepertinya ini terwakili juga di ruangan ini ya. Nah, yang prianya cuma berapa ini? Yang laki-lakinya cuma 2 gitu. Yang lebih tertarik dengan isu ini adalah wanita gitu. Ya, tapi kita bukan berarti menyimpulkan kalau pria ini lebih suka korupsi ya. Nah, mungkin banyak faktor yang mendukung hal itu gitu. Salah satunya bisa karena tekanan gitu ya. Karena banyak pria itu kan yang menjadi kepala keluarga gitu ya. Di Indonesia sifatnya seperti itu. Oke, next. Next. Nah, siapa aja yang dirugikan? 48% ini adalah pemerintahan negara. Kemudian kita lihat sektor swasta, BUMN, nirlaba seperti misalnya NGO dan lain-lain itu totalnya juga sekitar 50%. Jadi ini antara private sector dengan public sector sama-sama dirugikan, 50% lah kasarannya ya. Dengan kita lihat kerugian kalau untuk pemerintah ini cukup besar, kita lihat persentasenya di sini, itu 20% fraud yang terjadi di pemerintahan itu merugikan negara lebih dari 10 miliar. Kalau di sektor swasta sendiri sekitar yang lebih dari 10 miliar ini lebih kecil proporsinya, hanya 13,3%. Tapi on average gitu rata-rata justru di sektor swasta banyak di antara 500 juta dan 1 miliar. Jadi ini masif ya, ini masif gitu. Itu makanya kita penting gitu untuk melakukan tindak pencegahan atau pendeteksian. Tapi terutama kalau menurut saya kita lebih penting daripada preventif di preventifnya. Seperti halnya kalau kita sakit ya lebih baik mencegah kan daripada mengobati gitu. Jadi lebih baik kita belajar untuk mencegahnya daripada kita mendeteksinya. Oke, next. Nah, ini semua industri terpengaruh gitu, nggak di industri spesifik aja gitu. Kalau kita lihat industri keuangan dan perbankan, nah ini nyaris 50% fraud terjadi di industri keuangan dan perbankan. Kemudian industri-industri lain pun dia terpengaruh gitu, di kesehatan, di manufaktur, ada juga korupsi misalnya di rumah sakit ya. Jadi nggak cuma di pemerintahan atau perbankan juga gitu. Bahkan di sektor industri pendidikan gitu. Misalnya Kementerian Pendidikan mau bikin sekolah baru gitu. Nah, ternyata anggarannya dikorupsi, kualitas bangunan sekolahnya nggak seharusnya gitu. Jadi semua sektor itu dia terpengaruh oleh fraud, nggak cuma di perbankan saja yang misalnya banyak uangnya gitu ya. Oke, dan ya ini ada total juga berdasarkan kalau kita klasifikasikan berdasarkan jenis tipenya, ada korupsi, di laporan keuangan, penyalahgunaan aset. Nah, itu juga sudah ada datanya kita di mana yang untuk tindak korupsi ini totalnya yang kerugian lebih dari 10 miliar 5,4, sedangkan untuk fraud dan laporan keuangan serta penyalahgunaan aset ya rata-rata mirip juga. Kita lihat yang penting adik-adik punya gambaran gitu ya, seberapa banyak sih kerugian yang diderita oleh sektor privat maupun sektor publik ini karena adanya tindak korupsi. Next.
Nah, ini kecurangan di sektor bisnis. Ini mungkin sering lihat beritanya di TV-TV. Ada deposito nasabah BNI yang hilang, misal 20M gitu. Nah, ini bentuk kecurangan yang dilakukan oleh employee-nya BNI dengan mengambil uang yang disetorkan oleh nasabah gitu. Kemudian ada juga ini poles laporan keuangan oleh Garuda. Nah, Garuda ini ingin menunjukkan kalau laporan keuangannya itu bagus gitu. Kalau laporan keuangannya itu misal utangnya itu lebih sedikit. Nah, seperti itu. Jadi dia mau, ya kita sebagai pemilik bisnis kan pasti pinginnya apa? Pingin kelihatan asetnya banyak, pingin kelihatan harta kekayaannya banyak, ya kan? Biar investornya percaya. Di satu sisi lainnya dia akan berusaha menyembunyikan utang-utangnya gitu. Karena kalau kelihatan nanti utangnya banyak, nah nanti orang nggak mau lagi percaya sama perusahaan tersebut, orang nggak mau lagi investasi di perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi tentang penyimpangan pembagian bonus. Jadi bonus itu kan harusnya diberikan sesuai dengan kinerjanya. Nah, ini salah satu kasus di PT POS. Nah, dia itu memberikan bonus ke direksinya padahal kinerjanya sebenarnya nggak bagus gitu. Nah, ini termasuk yang kemudian merugikan PT POS-nya gitu. Dia manajer diberi reward gitu, padahal dia seharusnya enggak diberikan gitu karena tidak mencapai target-target yang ditetapkan. Ada juga kasus suap, nah, ini antara PLN dan perusahaan yang membangun PLTU. Jadi banyak sekali kecurangan di sektor bisnis dan ini sebenarnya berita-berita yang berseliweran sehari-hari di TV maupun di internet gitu, di sektor private ini sendiri. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana sih hingga kasus fraud ini bisa terbongkar gitu. Nah, itu ada 38,9% itu adalah laporan. Laporan dari mana? Ya misalnya dari sesama employee-nya, sesama rekan kerjanya. Si B melakukan kecurangan, mungkin si A tahu si B melakukan kecurangan ini sehingga dia membuat laporan. Perkiraan kalau si B ini dia melakukan kecurangan. Kemudian ada audit internal, audit eksternal dan ada lainnya. Nah, ini peran akuntan kita lihat di sini sudah cukup mendominasi di audit internal dan audit eksternal. Nah, akuntan ini selain dia membuat catatan keuangan, ada juga yang misalnya bagian pemeriksaan gitu. Nah, bagian pemeriksaan ini yang memeriksa, nah itu disebutnya sebagai auditor gitu. Nah, jadi audit internal dan audit eksternal ini di situ peran akuntan mulai terlihat. Di sini juga ada beberapa semacam symptoms para pelaku fraud gitu. Awal mulanya fraud ini terdeteksi ya diamati dari symptoms ini, dari ciri-ciri ini. Misalnya pelakunya suka bermewah-mewahan ya. Kemudian dia selalu menolak untuk mengambil cuti. Karena kenapa? Kalau dia ngambil cuti nanti perannya digantikan oleh orang lain, malah jadi fraudnya ketahuan karena dia nggak bisa menutup-nutupi lagi. Nah, ini baik akuntan maupun employee. Nah, nanti adik-adik ini kalau melihat ada simptom seperti ini ya, ada yang perilaku bermewah-mewahan, orang itu suka ada kesulitan keuangan, nah mungkin bisa jadi indikasi fraud. Oke, next. Nah, ini yang saya sebut tadi peran akuntan. Nah, ini peran akuntan di bagian pengungkapan ya dalam melakukan investigasi fraud, misalnya sebagai auditor internal. Auditor internal ini dia merupakan karyawan perusahaan juga gitu, tapi dia bertugas untuk mengevaluasi sistem pengendalian yang di company, di perusahaan. Misalnya apakah SOP-nya sudah berjalan gitu, apakah uang yang diterima cash-nya sesuai dengan yang jumlah yang dicatatkan gitu. Nah, auditor internal ini dia akan mengevaluasi sistem-sistem tersebut gitu. Dan kemudian saat dia melakukan pemeriksaan dan dia menemukan adanya diskrepensi atau adanya ketidaksesuaian, dia akan membuat catatan gitu untuk ditelusur dan kemudian apakah
diskrepansi itu memang fraud atau misalnya ada kesalahan gitu. Kalau dia bisa menemukan fraud ya tentunya akan ditindaklanjut lebih lanjut di perusahaan itu. Oke, next. Nah, yang kedua auditor eksternal. Kalau auditor eksternal ini dia bukan bagian dari perusahaan. Jadi dia merupakan bagian dari yang disebut kantor akuntan publik. Nah, nanti biasanya kalau adik-adik di FEB UGM ini banyak yang bercita-cita untuk kemudian bekerja di kantor akuntan publik yang bertugas untuk mengaudit atau menilai kewajaran laporan keuangan. Jadi laporan keuangan kan disiapkan oleh manajer, ya kan? Nah, kemudian auditor eksternal akan datang, kemudian mereka akan memeriksa laporan keuangan itu, apakah laporan keuangan itu sudah wajar atau belum gitu. Kalau misalnya tidak wajar, nah berarti nanti akan ditelusur lagi gitu, akan ada catatan gitu kalau laporan keuangan ini tidak wajar. Oke, next. Nah, yang ini merupakan peran akuntan, tapi kaitannya dengan pencegahan. Jadi kalau tadi kita sebagai auditor internal dan auditor eksternal itu berfungsi untuk melakukan deteksi terhadap kecurangan, kalau yang ini kita berfungsi sebagai pencegahan. Nah, akuntan itu pekerjaannya dalam pencegahan kecurangan itu apa? Kita bisa membantu mendesain kode etik. Jadi akuntan itu enggak cuman debit kredit kemudian membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi ada dalam prosesnya nanti belajar di FEB kita juga diajarin tentang hal-hal yang sifatnya strategik. Salah satunya ini mendesain kode etik ya misal. Dibuat kode etiknya misalnya kita akan menjunjung tinggi integritas di perusahaan ini. Apa sih yang boleh dilakukan karyawan dan apa yang nggak boleh dilakukan karyawan itu nanti akan didesain oleh akuntan di situ. Kemudian dibuat juga sistem pengendalian internalnya, nanti didesain juga oleh akuntannya gitu. Gimana sih biar orang yang misalnya menerima kas itu terpisah dengan orang yang melakukan pencatatan kas yang diterimanya. Karena kalau enggak nanti dia catat dan dia juga yang menerima kan dia suka-suka aja, dia mau menuliskan berapa yang diterima, mau menuliskan berapa yang dicatat nanti di laporan keuangan. Jadi nanti akuntan karena dia paham dengan sistem keuangan di perusahaan, dia akan membantu mendesain sebuah sistem agar sulit bagi karyawan yang ingin melakukan fraud untuk bisa melakukan fraud gitu. Jadi dia akan desain sistemnya sebaik mungkin. Kemudian nanti dia akan juga mendesain kebijakan anti fraud, misalnya hotline ya, adanya hotline untuk make sure kalau misalnya si A mau melaporkan si B karena si A curiga si B ini melakukan fraud, nanti identitas si A itu nggak akan terbongkar gitu. Karena kalau misalnya nanti identitasnya si A terbongkar, bisa jadi dia akan mendapat ancaman dari mana-mana gitu. Jadi ini di sini peran akuntan juga nanti dia akan membantu merumuskan dan mendesain kebijakan anti fraud di perusahaan agar yang pelapor dan yang dilaporkan itu yang pelapor terutama ya dapat perlindungan melalui mekanisme hotline itu. Dan terakhir juga memberikan pelatihan anti fraud bagi manajer dan karyawannya gitu. Ini di FEB ini seringkali kita mendapat request juga untuk memberikan pelatihan dan anti fraud gitu di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi tentang bagaimana harusnya kita itu mendesain pengendalian internal dan apa sih indikasi-indikasi gitu, ibaratnya red flag kira-kira itu ada fraud di sini itu apa. Nah nanti akuntan ini dia bisa memberikan list tadi kayak symptomsnya apa gitu. Oh misal revenue-nya itu kok banyak gitu, tapi dia kesulitan keuangan. Nah berarti di situ ada indikasi mungkin penjualannya itu sebenarnya penjualan fiktif gitu. Karena kalau misalnya dia penjualannya tinggi, dia harusnya nggak akan memperoleh masalah dalam kas ya, karena pastinya dia akan memperoleh kas gitu. Tapi kalau revenue-nya ternyata tinggi, tapi dia kesulitan cash, nah itu ada indikasi mungkin ada fraud di sisi revenue seperti itu.
Oke, next. Nah, sepertinya ini sudah jadi end dari sesinya saya ya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Michael ya sebagai moderatornya. Oke, matur nuwun Mbak Arika. Nah, kali ini ada yang mau langsung tanya atau nanti di hold setelah semua presenters ngasih materinya nggih? Atau ada yang mau langsung tanya? Oh, ada. Oh, ada. Oh, saya grogi nih ternyata ada. Iya. Nanti tolong bagi yang bertanya, tolong sampaikan namanya dan dari mana ya, biar kita juga bisa kenal. Monggo. Oh, baik. Terima kasih. Perkenalkan Mbak Arika, saya Yogi Hayu Pramesti dari Mandua Yogyakarta. Di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana sih cara investor memastikan perusahaan yang ngajak kerjasama tuh benar-benar aman dari anti fraud dan lain-lainnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Langsung saja ya Pak Michael. Oke, jadi investor ini dia akan mengandalkan pada laporan audit yang pertama. Jadi dari auditor eksternal itu biasanya sudah ada laporannya. Apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak gitu. Jadi itu adalah step mungkin pertama yang dilihat oleh investor ya, laporan keuangannya. Kemudian selain itu dia juga bisa melakukan evaluasi misal dari informasi dari websitenya perusahaan atau misal dari informasi-informasi dari internet. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan bagaimana sih misalnya tata kelola perusahaannya apakah bagus atau tidak. Karena kalau perusahaan itu dia juga punya kewajiban untuk mencantumkan gitu ya atau mendeskripsikan tata kelola perusahaannya. Tapi di sini yang jadi ujung tombak tentang kalau mau melihat laporan keuangannya itu ada fraudnya apa enggak ya kita lihat dari laporan auditor eksternalnya itu. Nah, nanti kalau bergabung dengan Departemen Akuntansi ya BBUGM, apa yang disampaikan sama Kak Arika tadi, you guys bisa langsung belajar ya, entah nanti bagaimana menganalisis tadi ya laporan keuangan, terus kemudian juga nanti membaca dan menyusun laporan audit eksternal yang disampaikan tadi, gitu ya. Kita tunggu. Nah, matur nuwun Kak Arika. Saya hold dulu, nanti kita lanjutkan dengan Bro Richard, Kak Richard. Matur nuwun Kak Arika. Bro, your time is 15 up to 20 minutes. Matur nuwun Pak Arif. Baik. Halo semuanya, selamat pagi. Saya meneruskan sesi untuk yang kedua, yaitu untuk menjelaskan terkait dengan korupsi di sektor pemerintahan ya. Baik, secara sederhana adik-adik di sini, kalau kita bandingkan antara sektor bisnis dan sektor pemerintahan ya, di bisnis kita bicara mengenai profit, penjualan, keuntungan ya. Tapi di pemerintahan ya, sebagian besar kita akan bicara mengenai service atau pelayanan. Jadi adik-adik ingin bikin KTP ya, ingin bikin SIM misalkan atau izin usaha ya. Jadi ada area yang lebih difokuskan yaitu untuk memberikan pelayanan. Tapi ini semua udah punya KTP kan? Sudah belum? Oh, udah belum. Belum. Ada yang gini-gini. Oh, ya. Jadi nanti kalau ya kalau kita bicara pemerintahan, maka sebagian besar kita bicara mengenai service atau jasa ya. Meskipun juga ada aspek bisnisnya ya. Nah, lalu bagaimana kemudian korupsi itu terjadi kalau kita bicara jasa? Nah, kita akan lihat. Bisa next saja. Dari pertama. Ya, tadi Kak Arika sudah menjelaskan fraud atau korupsi itu berhubungan dengan penyalahgunaan ya kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Jadi sebenarnya kita semua punya tanggung jawab, kita semua punya amanah yang harus dilaksanakan ya. Misalnya kita sebagai ketua kelas misalkan atau bendahara kelas ya. Nah kita punya tugas untuk mengutamakan
orang lain. Ya, kita harus mengelola kelas misalkan teman kita, dana milik teman-teman semua. Nah, tapi ketika misalkan kita berkhianat, memanfaatkan jabatan untuk misalkan menggunakan uang kelas untuk belanja atau untuk shopping ya, nah itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ya, jadi secara umum semua punya tanggung jawab. Kalau kita berkhianat itu dikatakan sebagai korupsi. Ya, misalkan ada polisi, dia menilang, dia harusnya memberi kita denda, tapi dia menawarkan damai. Ya, Anda bayar saya 20.000 langsung bisa lolos. Nah itu korupsi. Ya. Atau misalkan adik-adik semua ingin masuk sekolah favorit ya, kemudian ada oknum misalkan menawarkan bayar sekian. Joki ya misalkan ya, menawarkan untuk bisa masuk sekolah favorit atau kampus favorit sekian puluh juta misalkan. Itu adalah korupsi. Nah di Indonesia karena saking banyaknya kasus korupsi di pemerintahan ya, kita masuk dalam kategori negara yang punya indeks atau peringkat korupsi yang cenderung buruk ya. Nah di negara-negara seperti misalkan ada Denmark ya, ada Selandia Baru ya, ada negara-negara Eropa, mereka dikatakan sebagai negara yang cenderung bersih dari korupsi, meskipun tidak fully bersih. Ada juga korupsi, tapi cenderung tidak separah di negara kita ya. Jadi kita bandingkan skornya 80 untuk negara-negara maju, kita di 36, 40-an ya, itu masih struggling untuk berjuang untuk bisa membersihkan korupsi dari negara kita. Karena saking mengakarnya, saking sudah budaya, sudah sistemik istilahnya. Jadi adik-adik kalau misalkan melihat di luar ya, di berita, hampir setiap bulan, setiap minggu, selalu ada berita pejabat yang kena kasus korupsi misalkan. Nah itu contohnya. Lalu yang berikutnya untuk data korupsi berdasarkan pelaku ya, kita lihat di sini dari KPK, porsi untuk pejabat publik itu relatif banyak. Ada misalkan anggota DPR, ada kepala daerah, ada PNS, dan juga ada perusahaan yang terlibat dengan proyek pemerintahan. Ya, jadi kita masih punya banyak masalah di sektor pemerintahan karena banyak yang terlibat korupsi. Oke, berikutnya. Nah, sebenarnya korupsi itu kalau kita lihat bukan hal yang spesial ya, dalam artian sulit ditemukan. Kenapa? Karena korupsi itu di negara lain juga ada, ya, dan mirip dengan Indonesia. Ya, misalkan saya ambil contoh, ada rekomendasi di Italia, ada Guangxi di Cina. Ya, Guangxi itu maksudnya adalah punya koneksi personal, punya jaringan kenalan dengan orang dalam ya, dan itu merupakan bagian dari budaya di sana. Kalau ingin berbisnis di Cina ya, saya harus punya kedekatan dengan pemerintahan, orang pemerintahan, harus dekat dengan kepala daerah ya. Jadi ada 3 elemen dari Guangxi ya di sini, atau personal connections. Yang pertama harus punya hubungan emosional yang dekat atau afeksi dengan orang lain ya, pejabat tersebut. Terus ada hubungan resiprokal, kita giving, memberikan hadiah, saya berikan hadiah ke dia, dia akan hadiah saya ya. Nah terus yang berikutnya adalah kita ada trust, kepercayaan. Nah mirip dengan Indonesia ya, kalau ada hari raya kita mungkin dulu ya berikan bingkisan, ulang tahun kita kasih hadiah ya. Terus kalau misalkan sudah misalkan dibantu untuk pengurusan KTP SIM, kita ngasih uang terima kasih. Ya, terus ada pebisnis ingin buka usaha, beri uang pelicin. Ya. Nah, jadi pola hubungan yang tadi bersifat trust resiprokal itu di banyak negara ada dengan nama yang berbeda, dan semuanya itu sekarang dikatakan sebagai potensi untuk korupsi ya, karena tipis sekali kita bedakan antara hubungan sosial dengan hubungan koruptif gitu. Oke, berikutnya. Nah, untuk jumlah terpidana korupsi ya, data yang hampir sama juga, civil servants atau PNS tertinggi, lalu pejabat desa ya, Mas dan Mbak, di desa pun ada korupsi ya, korupsi dana desa misalnya. Lalu ada politicians, anggota DPR, MPR, DPRD, ya. Lalu juga ada kementerian. Jadi kalau kita total ya, yang biru itu
porsinya cenderung lebih besar dibandingkan dengan total terdakwa korupsi di sektor swasta. Gitu. Jadi masih mendominasi, masih jadi sektor yang koruptif, sektor yang masih harus diperbaiki, harus ditingkatkan integritasnya. Gitu. Bisa dibayangkan dari atas sampai bawah semuanya bisa kena korupsi, ya. Jadi di semua level pemerintahan, kepala daerah, mungkin kepala dinas, ya, hingga PNS yang paling bawah itu mereka punya korupsinya masing-masing, punya jenis korupsi yang mungkin hanya bisa dilakukan berdasarkan tingkat kekuasaannya. Ya, kalau misalkan gini, saya seorang PNS, ya, terus saya ingin membohongi persensi, ya, saya persensi jari terus saya pergi misalnya gitu, untuk mana, ya, atau saya bolos, ya, terus juga saya pejabat dinas, terus saya minta cap palsu untuk membohongi atau membuat, bahkan bisa aja kita buat kayak semacam dokumen fiktif, ya, yang kemudian seolah ada perjalanan dinas keluar kota, terus kita ambil uangnya. Nah, ini contoh-contoh untuk yang korupsi yang di level bawah. Yang level atas, pejabat daerah itu bisa menawarkan harga untuk jabatan-jabatan di bawahnya. Misalkan kepala daerah menawarkan ke kepala dinas, yang mau jadi kepala dinas silahkan store 10, misalkan 1 juta atau 200 juta. Yang mau jadi kepala sekolah bayar sekian. Nah, ini contoh korupsi yang levelnya adalah level top management atau level atas. Jadi semua level itu ada korupsinya. Oke, berikutnya. Nah, dampaknya tentunya kalau kita bandingkan ya antara tanpa korupsi dan dengan korupsi, ya. Tanpa korupsi, masyarakat akan makmur, ya, kehidupan akan lebih baik, ya, tidak ada kesenjangan sosial, ya. Multiplier ekonomi akan tinggi, bisnis akan lebih lancar karena tidak perlu ada tambahan biaya untuk tadi membayar biaya izin untuk usaha, biaya izin untuk tambang misalkan. Nah, itu akan membuat masyarakat lebih makmur, bisnis lebih lancar. Tapi kalau ada korupsi di mana uang itu masuk ke individu, ya, ada tambahan-tambahan ongkos dalam melakukan pengajuan izin misalkan, ya, larinya lebih ke aset pribadi bukan aset yang milik publik, ya, itu akan meningkatkan kesenjangan sosial. Adik-adik harusnya bisa menikmati sekolah dengan fasilitas yang lebih baik misalkan, ada fasilitas olahraga di setiap desa misalkan, semuanya tidak terwujud karena ada korupsi. Jadi porsi kemakmuran itu hanya berpusat di orang-orang yang punya kekuasaan, ya, dan itu tidak fair karena uangnya uang masyarakat, gitu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan beberapa tipe korupsi yang umum di pemerintahan. Yang pertama lah suap. Suap adalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hampir di semua lini itu ada suapnya, ya. Jadi suap itu bisa juga kita lekatkan dengan gratifikasi, ya, atau pemberian hadiah. Jadi semua penawaran, janji, pemberian, permintaan, ya, sesuatu bisa uang atau non uang yang berhubungan dengan jabatan itu dikatakan sebagai suap, ya. Nah, di Indonesia suap itu adalah hal yang serius, ya. Kenapa? Karena budaya memberi hadiah adalah budaya Indonesia. Tuh. Nah, itulah kenapa di pemerintahan ada aturan untuk melarang atau membatasi penerimaan hadiah yang namanya aturan gratifikasi. Jadi sekarang pejabat ya negara, PNS, ASN, kalau mereka menerima hadiah harus melaporkan, ya, ke instansi yang ditunjuk KPK misalkan. Misalkan saya terima nih hasil berkunjung ke suatu perusahaan atau daerah, ya, saya dapat gitar, dapat misalkan lukisan, ya. Nah, itu harus dilaporkan. Kalau nilainya itu mahal, ya, mungkin di atas 10 juta atau di atas 1 juta, ya, itu makanya akan bisa dievaluasi apakah harus disita, harus bagaimana, atau itu kemudian akan diputuskan. Nah, jadi misalkan Presiden Jokowi pernah menerima gitar, ya, dari musisi ternama, dia store kan. Presiden juga pernah terima berlian misalkan, beliau store kan, gitu. Kenapa? Karena aturannya adalah setiap pejabat tidak boleh menerima hadiah. Gitu. Nah, bahkan kalau misalkan pejabat itu menerima diskon, menerima tiket pesawat dari agen, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena berpotensi untuk menimbulkan tadi kecenderungan, ya, untuk memberikan mungkin manfaat yang tidak seharusnya bagi si pemberi hadiah. Gitu.
Oke, berikutnya. Ya, penggelapan. Nah, biasanya yang punya akses ke uang, ya, bendahara itu punya potensi untuk melakukan penggelapan. Jadi dia itu mengambil uang diam-diam, ya, terus dia menggunakan ya cara-cara administrasi tertentu untuk menutupi, mengatakan bahwa ada transaksi yang valid. Nah, uang yang diambil inilah uang yang digelapkan. Nah, di Indonesia juga cenderung banyak ya. Mungkin tidak hanya di pemerintahan, misalkan ada agen wisata atau misalkan agen umroh misalkan, ya dia bisa menggelapkan uang milik nasabah ya, milik customer ya, terus mengatakan bahwa belum ada kuota untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi ada pengambilan uang diam-diam, terus ada juga cara dia untuk menutupinya. Tuh. Namanya penggelapan. Berikutnya. Nah, trading influence. Tadi saya sebutkan bahwa kepala daerah itu berpotensi melakukan korupsi dengan jual beli jabatan. Nah, jual beli jabatan inilah contoh dari trading influence atau jual beli pengaruh. Jadi dia punya pengaruh, punya kewenangan, saya berikan tarif untuk menggunakan kewenangan tersebut. Ya, jadi silakan yang mau menjabat ada harganya, ya. Atau silakan yang mau misalkan pejabat itu menawarkan ke vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan ya untuk mengerjakan proyek, silakan berikan kickback atau pengembalian ya. Ada istilah kickback itu bisa ya terjadi 20% dari proyek itu harus disetorkan ke pejabat tertentu. Ya, ini namanya trading influence. Oke, berikutnya. Nah, abuse of functions hampir sama ya, tapi dia lebih ke penyalahgunaan kewenangan ya. Dia tidak menawarkan harga, tapi dia menggunakan kewenangan itu untuk sesuatu yang keliru. Misalkan ada misalkan suatu proyek dia mengarahkan ke vendor tertentu misalkan, atau ada suatu hubungan politik dengan partai tertentu, dia memberikan suatu fasilitas yang istimewa ya untuk diberikan ke pejabat partai politik tertentu. Ya. Ada banyak contoh untuk abuse of functions. Berikutnya. Nah, ini yang juga lagi heboh ya. Pernah dengar nggak berita polisi terkaya di Indonesia? Pernah ya. Yang kemudian jadi tersangka ya, kasus penjualan barang bukti narkoba. Tuh. Nah, ketika ada pejabat itu mendapat kekayaan ya, dia harus melaporkan. Jadi ada kewajiban pejabat untuk melaporkan kekayaannya. Berapa kekayaan dia miliki tiap tahun gitu. Nah, kalau ada kenaikan yang tidak wajar, kenaikan yang mungkin berbeda jauh dari sebelumnya, nah dia harus bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan, maka diduga ada tadi illicit enrichments ya. Atau memperkaya diri sendiri. Nah, ini juga korupsi. Gitu. Nah, di Indonesia sayangnya belum ada enforcement atau usaha untuk meminta pejabat untuk menjelaskan kenapa dia jadi kaya gitu ya. Ya, jadi kalau udah lapor udah gitu. Nah, lemah sekali untuk meminta penjelasan. Nah, ternyata ada banyak sekali PNS atau ASN yang profil kekayaannya itu enggak sesuai dengan profil gajinya. Ya. Misalkan saya 3B ya, itu paling lumayan bawah ya. Kalau saya bisa punya apartemen tuh, atau saya punya villa itu ya. Nah, itu mungkin harus dicurigai dari mana sumber kayanya. Ya, mungkin benar warisan, tapi tetap harus menjelaskan. Nah, ini satu fenomena di Indonesia, yaitu pejabat publik yang punya kekayaan tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Oke. Berikutnya. Nah, ini yang kemudian juga mulai disorot, yaitu pencucian uang ya. Tadi sudah belajar ada banyak sekali cara untuk melakukan korupsi. Nah, tapi kalau uang itu diperoleh dan dibelanjakan kan sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan nampak, wah ini uang dari mana uangnya. Nah, usaha untuk mengaburkan asal muasal uang korupsi itu, atau usaha untuk menampakkan agar uang hasil korupsi itu nampak halal, namanya pencucian uang. Ya, jadi pelaku itu akan mencari cara bagaimana agar dia tidak nampak melakukan korupsi. Dengan cara apa? Dia menempatkan di bank,
transfer ke banyak rekening, misalkan rekening istri, rekening anak, rekening saudara, atau dia membeli saham, membeli tanah, membeli usaha, ya, terus namanya diganti pemiliknya ke orang lain. Nah, dengan cara-cara ini kemudian orang akan sulitan melacak asal muasal uang tersebut. Nah, namanya adalah pencucian uang. Ya. Nah, jadi menarik ya, banyak cara untuk korupsi, banyak cara untuk menyembunyikannya. Gitu. Nah, untuk adik-adik di sini, kalau misalkan tertarik untuk mempelajari lebih dalam modus-modus atau cara-cara korupsi ya, bukan untuk jadi koruptor ya, tapi untuk merancang sistem, merancang bagaimana untuk membuat orang tidak korup ya, nanti bisa belajar di Departemen Akuntansi FEB UGM ya. Kita ada mata kuliah akuntansi forensik ya. Ada juga mungkin teman-teman akan tertarik untuk belajar mungkin di departemennya juga ada ekonomi kejahatan ya. Nah, nanti akan lebih dalam mempelajari modus operandi, motivasi, cara-caranya bagaimana, terus loophole di kontrol bagaimana gitu. Saya masih punya waktu berapa? Sudah habis ya? Yes. Nah, baik. Ya, saya kira itu dari saya ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian saya akan teruskan ke Pak Arif. Thank you Kak Richard. Taunya kita laundry ya nggak sih? Masa sih uang dicuci? Paling juga pas ada di kantong gitu ya, patutan kena cuci gitu ya. Tapi ternyata ada istilah tadi money laundering. Tapi sebelumnya udah pernah dengar ada pencucian uang? Istilah ini ya. Kemudian tadi juga dikenalkan berbagai ragam ya pola dari corruption yang terjadi. Kalau tadi Kak Arika bicara di bisnis, terus kemudian Kak Richard bicara di pemerintahan ya. Tapi juga teman-teman di sini sangat aware sama berbagai berita yang belakangan sering muncul ya, bahwa Indonesia, kayaknya kita masih harus berjuang keras untuk memperbaiki situasi negara yang tadi skornya cukup rendah ya, 36-an. Untuk mencapai 80, nggak tahu ya, tunggu generasinya teman-teman nih kayaknya. Baik, nah mari kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya. Oh, Kak mau tanya, ada yang mau? Tolong dong dikasih lihat yang ada di chat. Baik. Kak mau tanya, bagaimana jenis lingkungan di mana niat korupsi dapat berkembang? Nah, nice question. Ada nggak sih lingkungan yang kalau di lingkungan itu korupsi itu udah kayak cendawan di musim jamur gitu, langsung berkembangnya pesat. Nah ini bisa dua ya, atau nanti sekaligus Mbak Puri bisa jam in aja nanti sekalian. Siapa mau duluan menjawab ini lingkungan kayak apa sih yang membuat korupsi itu bisa berkembang? Tuh kan, ini ya. Iya, kita. Baik, monggo. Baik, lingkungan yang membuat korupsi subur ya. Ya, baik. Saya akan menjawab. Jadi dalam organisasi itu pasti ada aturan main ya, ada norma, juga ada budaya ya organisasi yang di dalamnya. Jadi orang-orang yang berkumpul itu mereka akan membentuk kayak semacam kesepakatan norma ya. Nah, ketika dalam suatu lingkungan itu tidak ada kayak semacam norma etika ya, norma etika yang ditegakkan, tidak ada aturan main, dilarang untuk misalkan menerima suap ya, tidak ada yang mengingatkan, maka korupsi akan tumbuh subur. Jadi korupsi itu kalau saya lihat setiap orang tuh punya potensi untuk berbuat korup ya. Perilaku koruptif itu bukan korupsi ya, perilaku koruptif misalkan curang atau berbohong ya. Ada nudge atau dorongan ya yang membuat orang itu bisa kemudian berbuat curang. Nah, untuk bisa menghalanginya juga ada namanya social nudge ya. Misalkan poster ya, poster itu menyebutkan dilarang terima pungli atau terima suap ya. Jadi kalau ada lingkungan yang tadi etika, norma ada, terus juga ada instrumen-instrumen yang mengingatkan orang dalamnya untuk tidak berbuat korup, maka itu bisa membantu untuk menghalanginya. Gitu. Jadi saya lebih ke penjelasan bahwa etika, norma, aturan main itu harus ada. Kalau nggak ada, maka korupsi akan tumbuh subur di situ. Okay.
Baik, etika, norma, dan aturan main begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kak Arika mau nambahin? Nanti Mbak Uri ya. Oke, mungkin kalau di sektor private karena kita perusahaan itu jenisnya macam-macam ya, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang gitu. Nah, nanti tergantung juga dengan sistem pengendalian yang ada di situ, yang tentunya sudah disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Tapi yang disebutkan Pak Rija tadi itu betul sekali gitu. Kita butuh eksplisit code of ethics atau kode etis, code of conduct gitu yang kemudian bisa membantu karyawan untuk membuat keputusan gitu saat dia sedang dalam suatu dilema gitu, apakah misal dia boleh nggak sih menerima hadiah dari bawahannya, dia boleh nggak sih menerima hadiah dari calon rekanan vendornya, itu aturan-aturan spesifik seperti itu sangat penting. Dan nanti mungkin setelah ini kan sesinya Bu Wuri ya, Bu Wuri mungkin akan bicara banyak itu tentang etika ini. Baik, Mbak Wuri mau jump in dulu atau langsung tentang pemaparan? Langsung aja. Pemaparan, baik. Mas Aulia hold it ya, Mas Aulia hold it dulu. Kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Wuri, nanti langsung ini ya, jump in dan bisa nanti langsung bertanya via. Ini ya, tolong saya diingatkan buat Mas Aulianya yang ada di daring, nanti bisa langsung mic on lah gitu ya. Monggo Mbak Uri. Oke, terima kasih Pak Mike. Halo semuanya, pagi. Oke, saya sapa dulu yang di Zoom. Kameranya mana ya? Cie, kameranya. Oke, selamat pagi, salam kenal semuanya. Saya Wuri. Jadi tadi kita sudah mendengarkan apa itu korupsi, baik dari sektor privat atau pribadi atau sektor bisnis dan juga sektor publik atau di institusi pemerintah ya. Ternyata kalau kita lihat tadi itu kayaknya kita itu ngeri ya. Di semua sektor ada. Ya tadi di semua sektor mau kesehatan, mau transportasi, mau perbankan, kemudian apalagi di pemerintahan, politisi dan seterusnya. Itu kok semuanya itu juga ada korupsi gitu. Nah terus kita ini maunya gimana gitu? Apakah kita ini juga mau ikut-ikut korupsi gitu? Itu yang pertama. Kedua, kita tahu KPK sudah ada. Ada yang tahu tahun berapa KPK didirikan? Ayo, langsung browsing. Nanti saya kasih hadiah kalau yang benar. Catat panitia. Tahun berapa? Tebak. Belum 30 usianya, belum 30. Nanti jangan diurutkan, tahun sekian gitu. Oke. Tahun berapa? 2003. Nah, sini. Nanti saya kasih nih. Mas. Sini. Mari ke depan, silakan. Lari. Iya. Oke. Nanti kita lihat lagi. Asmini pun. Mudah-mudahan nanti ketemu di UGM ya. Oke. Ya, oke. KPK itu mulai tahun 2003 sudah ada. Lah KPK ini tidur apa gimana ya? Kok sampai korupsi itu masih ada di mana-mana? Terutama di Indonesia itu kan jadi keprihatinan kita semua. Nah jadi kalau aturan sudah ada, pengawas dalam hal ini KPK ada, aparat penegak hukum yang lain juga ada jaksa, ada hakim, ada polisi gitu. Tapi kenapa kok korupsi itu masih tetap saja terjadi? Nah ini yang menjadi PR kita semua. Saya yakin bahwa saya tidak akan membebankan ini jadi nanti generasi Anda enggak, tapi kami juga bertanggung jawab untuk bisa sama-sama kita memberantas korupsi. Nah jadi kita akan bicara tentang etika dan anti korupsi. Oke, ada 3 hal nanti yang kita diskusikan pagi ini mengenai etika, kemudian korupsi, dan bagaimana peranan dari etika itu untuk melakukan pemberantasan atau pencegahan terhadap korupsi. Ya, next Mas. Ada 3 topik tadi. Oke. Nah, etika. Ada yang namanya etika di sini? Hah? Adanya atika. Enggak ya? Atika ada enggak? Yang mirip-mirip? Enggak ada? Enggak, saya kasih gantungan kunci loh. Nanti saya kasih. Ada? Namanya siapa? Oh enggak. Oh tadi pegel kayaknya. Oh pegel, ya udah.
Baik. Nah, jadi kita akan bicara tentang etika. Apa itu etika? Ada yang ini tahu etika apa? Tadi sudah disampaikan clue-nya sama Kakak Rijat, Kakak Arika. Kalau saya bengkak aja ya. Kak, ada yang tahu etika? Etika itu apa? Ya, Dek, ya, silakan. Ya, Ya, monggo ya. dipakai mic-nya biar kedengeran semua ya. Nih, sudah ada gantungan kunci nih. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Dristi Syafira dari SMA Negeri 1 Surakarta. Oh, jauh. Kalau menurut saya etika itu aturan-aturan atau batasan-batasan yang terdapat dalam suatu instansi untuk melakukan kerja gitu. Untuk melakukan? Dalam melakukan kerja. Dalam melakukan kerja. Oke, baik. Bagus sekali. Nah, ini nanti diambil ya. Oke. Ambil sekarang mau main nanti. Sekarang boleh? Mau diambil? Oke. Jadi etika itu tadi yang disampaikan panggilannya siapa? Fitri. Oh, Adristi. Oh, alah. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang etika, itu kita bicara tentang tadi batasan, bicara tentang norma, bicara tentang sesuatu yang akan membatasi kita ini untuk melakukan suatu aktivitas. Apakah aktivitas tersebut itu baik atau buruk? Nah, kita bicara etika itu di sana. Jadi kita tidak akan ke sana, ke etika itu yang lebih detail lagi, tetapi intinya bahwa ketika kita bicara tentang etika, maka kita akan bicara hal-hal yang nantinya akan mengarah pada apakah yang kita lakukan ini memiliki manfaat atau tidak, salah atau benar, itu kita bicara tentang etika. Nah, kalau kita bicara tentang etika juga kita ada ilmu yang kita sebut bahwa ilmu etika ini pelajari bagaimana satu perbuatan itu nantinya akan berdampak atau berimplikasi kepada yang lain. Nah, pentingnya etika ini dalam setiap aspek itu selalu ada. Nah, kami di FEB itu ada satu mata kuliah yang kita sebut sebagai etika bisnis, gitu ya. Nah, jadi yang namanya etika itu ada secara individu, ya, ada pula yang secara institusi gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang etika ini kan tadi yang bisa berbuat, yang bisa melakukan sesuatu itu kan individu. Tapi kenapa kok dilekatkan kepada institusi atau dalam hal ini perusahaan gitu. Nah, karena perusahaan itu juga dianalogikan sebagai manusia yang dia juga bisa melakukan tindakan-tindakan, bisa melakukan aktivitas yang punya dampak baik positif maupun yang negatif. Nah, itu yang kita pahami tentang etika. Oke, kita hentikan dulu tentang etika, kita akan masuk ke korupsi. Next, Mas. Berikutnya sudah ya, kita pelajari tentang etika. Nah, tadi Bu Arika, Kakak Arika dan Kakak Rijat itu sudah menjelaskan berbagai macam tentang definisi dan juga jenis-jenis dari korupsi. Nah, ternyata kalau kita lihat ya atau kita analogikan, korupsi itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Kita tidak bisa lihat karena benih-benihnya itu atau akar-akarnya itu kasat mata. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lihat itu adalah dampaknya yang tadi sempat disampaikan oleh Kak Rijat tadi gitu. Nah, apa saja yang menjadi elemen dari korupsi itu? Pertama adalah kerugian negara. Nah, kerugian negara ini sebenarnya di Undang-Undang Korupsi yang baru itu sudah tidak dibatasi pada kerugian uang negara saja, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Oke, contohnya gimana kalau kerugian perekonomian negara? Misalnya ya, seharusnya, ini kan kita semua di pendidikan ya, seharusnya bangunan sekolah itu mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah untuk dilakukan renovasi gitu ya. Tetapi karena ada pengurangan dari dana sehingga kualitas bangunannya itu jadi jelek gitu. Karena jelek maka ada kemungkinan dia akan ambruk ya. Nah, ketika dia ambruk lalu dia ada banyak korban harus dibawa ke rumah sakit dan itu membebani negara. Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh bahwa
korupsi itu tidak hanya pada kerugian uang negara, tetapi juga pada perekonomiannya, gitu. Contoh yang lain, misalnya ya, kalau kita ini seringkali di jalan itu bolong-bolong gitu ya. Nah kita itu mau nggak mau ya kita sudon ya. Ini aspalnya dikorupsi atau gimana gitu ya. Kok jalan itu kok nggak mulus gitu, kayak pipi-pipinya adik-adik ini ya. Tapi kok banyak bolongnya gitu. Nah itu juga kalau menimbulkan kecelakaan, kemudian cedera. Nah itu tidak hanya pada kebutuhan untuk rumah sakit saja, tapi dia juga tidak bisa bekerja. Mungkin bagi orang tua kita yang mengalami kecelakaan kan begitu. Nah itu adalah kerugian perekonomian negara yang dalam undang-undang korupsi terbaru itu sudah masuk. Itu yang pertama. Kemudian suap tadi sudah dijelaskan Kak Rizat ya. Tentang suap ini bukan kita menyuap ini bukan ya, tapi intinya kita memberikan suatu imbalan ketika kita ingin meminta satu pekerjaan, intinya di sana. Saya tidak akan detail-detail ke sana, sudah dijelaskan. Kemudian penggelapan dalam jabatan, ini kaitannya dengan ketika seseorang punya posisi, itu ya, maka dia ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang mungkin menguntungkan dia sendiri atau menguntungkan kelompoknya. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Misalnya, ini sekarang ini kalau di perusahaan atau di institusi pemerintah itu kalau mau beli barang kan harus ada semacam tender gitu ya. Nah tender itu kalau di dalam tanda petik diatur ya bahwa nanti pemenangnya adalah si A, itu yang keluarganya atau kenalannya. Nah itu juga disebut dalam kategori penggelapan dalam jabatan. Nah jangan lupa bahwa yang namanya korupsi itu juga ada benturan kepentingan atau kalau kita sebut atau kita kenal dengan conflict of interest gitu ya. Nah conflict of interest ini memang tidak secara langsung kemudian ada uang yang terlibat ya, tetapi di sana ada hal-hal yang nanti akan merugikan orang lain gitu. Nah ini nggak ada guru ya. Misalnya kalau di dalam penerimaan murid baru gitu ya. Nah, lalu ada seseorang yang atau anak yang menjadi anak dari guru di sekolah tersebut ya. Ini sekolah favorit gitu ya. Nah, kemudian beliaunya menggunakan haknya dalam tanda petik ya itu untuk merayu itu bahwa nanti si anaknya itu bisa masuk karena siap ada di sekolah tersebut. Nah ini adalah benturan kepentingan yang kalau kita lihat apa sih ruginya, nggak ada yang dirugikan dari sisi materi ya. Tetapi ini kan menghalangi adik-adik yang punya hak, yang punya prestasi, yang punya kompetensi itu untuk masuk di sekolah tersebut gitu. Nah itu yang kemudian merugikan orang lain walaupun tidak secara finansial. Nah itu juga salah satu bentuk korupsi. Perbuatan curang pasti ya. Kemudian pemerasan, jadi ini adalah salah satu bentuk dari korupsi yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Riri, Pak Rijat. Nah yang kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Nah gratifikasi ini bentuknya sangat halus. Jadi bukan hanya kita memberikan hadiah semata-mata ya yang jelas. Ini bukan gratifikasi tadi ya, bukan loh ya. Gratifikasi itu kalau aturannya KPK di atas 250.000 itu baru gratifikasi, itu nggak nyampe. Dan saya juga nggak punya kepentingan dengan adik-adik kok, ya kan. Nah jadi yang namanya gratifikasi itu ini hati-hati. Nanti misalnya setelah ini pulang gitu ya, biar nanti nilai rapotnya jadi bagus tuh, terus nanti minta sama ibu bapak untuk membawakan gurunya hadiah gitu ya. Nah dengan tujuan supaya nanti rapotnya jadi bagus. Nanti kalau pas ikut seleksi yang SB atau SN itu bisa lolos gitu. Nah itu juga salah satu bentuk gratifikasi yang tidak boleh kita lakukan. Nah salah satu yang kemarin kami diskusi dengan beberapa perusahaan itu gratifikasi itu juga ternyata bentuknya berevolusi ya. Jadi misalnya sekarang ini kan lagi musim ini diajak golf gitu. Di golf tersebut kemudian ada undian berhadiah gitu. Kelihatannya undian ya, tapi ternyata undian itu bisa diatur loh. Yang menang itu misalnya pejabat siapa itu.
Nah itu terjadi. Nah, makanya yang namanya gratifikasi itu sangat halus yang mungkin bagi kita tuh enggak lah ini bukan gratifikasi gitu ya. Tapi sebenarnya itu akan menjadi bibit dari korupsi yang nantinya kita lihat di pohon korupsi ini. Jadi sekali lagi bahwa tindakan-tindakan ini sangat halus yang tidak bisa kita lihat kasat mata, tetapi dampaknya itu yang bisa kita lihat gitu. Contoh berikutnya, Mas. Ya, nah di sini ada pohon korupsi. Yang tadi yang di bawah-bawah itu yang nggak kelihatan, yang kemudian yang terlihat oleh kita itu adalah dampaknya. Jadi gedung bangunan rusak, jalan bolong, pelayanan kesehatan nggak benar, Anda masih harus membayar untuk ikut tambahan pelajaran misalnya seperti itu. Itu yang bisa kita rasakan sebagai masyarakat luas gitu. Nah, sedangkan yang tadi yang di bawah-bawah itu yang tidak terlihat, sehingga ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Namanya tumbuhan itu kalau diberikan lingkungan, diberikan pupuk, diberikan air, diberikan sinar matahari yang memadai, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Itu masalahnya. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini adalah salah satu kejahatan terbesar manusia karena dampaknya itu tadi bisa menimbulkan kemiskinan, anak tidak bisa sekolah, pelayanan kesehatan buruk, bayi stunting dan seterusnya. Banyak sekali dampak dari korupsi itu yang tidak kita sadari, tetapi itu akan membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan. Oke, next Mas. Berikutnya. Oke, nah kita di dunia pendidikan ini banyak sekali mendapatkan berita-berita yang memprihatinkan ya. Misalnya di tahun 2020 itu ada korupsi dana bantuan operasional sekolah yang seharusnya itu untuk anak-anak, untuk biaya operasional, tetapi dipakai untuk yang lain oleh sekolah. Nah ini banyak sekali kejadian-kejadian di dunia pendidikan gitu ya. Ini ada nama saya, ini ada Tuturi Handayani, saya enggak pakai tut gitu aja. Nah kemudian yang kedua itu KPK ya, yang sebelah kiri itu mengatakan bahwa korupsi di dunia pendidikan itu sangat luas loh ya. Tidak hanya pada kecurangan atau penggunaan aset yang tidak sesuai, tapi juga termasuk nyontek. Nah ini kata ketua KPK loh ya. Nyontek itu juga sebenarnya bentuk korupsi nih. Makanya kita coba ini introspeksi, kita pernah nyontek gak ya? Kalau kita pernah nyontek itu berarti kita sudah melakukan korupsi loh ya. Istighfar. Oke. Nah, satu lagi yang memprihatinkan adalah pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa 86% koruptor itu lulusan perguruan tinggi. Waduh, mati nih. Kita ini gimana nih jadi dosen ini. Tapi jangan dibalik ya, bukan kemudian 86% perguruan tinggi jadi koruptor, bukan. Tapi yang koruptor 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi gitu. Nah, sepertinya ada beberapa data yang lebih detail ya bahwa ini koruptor itu lulusan dari mana gitu. Itu mudah-mudahan ada data yang lebih detail. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita yang di dunia pendidikan pun itu bukan yang bebas dari korupsi ternyata. Nah, ini adalah tantangan besar bagi kita. Anda nanti masih akan masuk ke perguruan tinggi, setidaknya 4 tahun ya kalau untuk S1, kalau lanjut S2, lanjut S3. Nah, ternyata dunia pendidikan itu juga penuh dengan hal-hal yang sifatnya tadi berisiko korupsi itu banyak sekali gitu. Nah, jadi kita harus punya semacam batasan, semacam punya tameng untuk diri kita sendiri yang tadi kita sebut sebagai etika tadi. Oke, next Mas. Oke, nah kita tahu bahwa perguruan tinggi salah satunya itu akan menghasilkan profesi. Ada yang bisa menyebutkan profesi apa saja? Profesi banyak ya. Apa saja? Dokter, ya, terus guru, ya, dosen, terus apa? Teknik sipil. Oh, pegawai sipil, PNS maksudnya.
Apakah itu profesi? Itu status ya. Tapi kalau engineer itu apa? Insinyur itu profesi. Terus siapa lagi? Oh, akuntan, ya benar-benar, pintar-pintar, akuntan. Kita ini juga punya profesi. Jadi yang namanya profesi itu adalah satu tugas dan tanggung jawab ya, yang memerlukan keahlian tertentu. Dan itu harus melalui proses baik pendidikan, pelatihan, yang kemudian mendapatkan sertifikat tertentu. Ya, nah jadi kalau misalnya kita menjadi dokter, Anda lulus sarjana saja nggak cukup. Tapi kalau mau menjadi dokter yang berpraktek, Anda harus mengikuti pendidikan profesi dan ujian profesi. Apoteker juga sama, psikolog juga sama, insinyur, itu banyak sekali profesi. Nah, profesi-profesi ini tentu saja ketika dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti yang disampaikan Mbak tadi, itu terkait atau terikat dengan etika. Oke. Next Mas, ini ada banyak contoh-contoh profesi. Nah, ini semuanya terikat dengan etika, di mana ketika kita lulus maka kita akan bersumpah bahwa kita akan melakukan atau menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada masyarakat, itu ada gitu. Jadi yang namanya profesi itu kita perlu dibatasi atau diberikan kode-kode etik yang akan mengatur bagaimana kita menjalankan profesi tersebut. Nah, tadi kita sudah sebutkan di sana. Saya tidak akan menyebutkan yang lain ya, mungkin Bapak Ibu dari adik-adik ada yang jadi apoteker, dokter, pengacara, dan seterusnya. Pasti mereka juga pernah disumpah jabatannya untuk berjanji kepada publik. Berjanjinya kepada publik dan kepada Tuhan ya. Jadi ini berat sekali sebenarnya profesi ini, kita berjanji untuk menjalankan amanah, tugas dan lainnya. Oke, saya akan masuk ke dalam kode etik dari akuntan. Next Mas. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang akuntan itu macam-macam ya. Nanti kalau Anda lulus itu Anda bisa bekerja seperti kami sebagai akuntan pendidik. Ada juga yang tadi bekerja sebagai auditor eksternal di kantor akuntan publik. Jadi nanti kalau Anda di jalan itu menemukan plang itu kantor akuntan publik, itu mereka punya tanggung jawab tadi yang disampaikan Kak Arika, bahwa memastikan laporan keuangan dari perusahaan itu sudah disusun sesuai dengan standar dan wajar gitu. Nah, ini adalah kode etik yang berlaku secara umum ya. Yang pertama bahwa seorang akuntan itu harus punya integritas. Nah, integritas itu ada kaitannya dengan etika tadi ya. Bagaimana kita ini konsisten, amanah, kita ini melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau wujud dari sebuah integritas gitu. Jadi kalau Anda mendengar kata integritas ini, maka integritas itu sederhananya adalah satunya kata dan perbuatan, di mana kita menerapkannya secara konsisten. Nah, kemudian objektif, jadi kita dalam menjalankan profesi ini harus benar-benar melakukannya secara objektif. Kalau laporan tadi dari perusahaan itu ada kesalahan, ya harus kita ungkapkan kesalahannya, harus kita berikan masukan untuk bisa diperbaiki oleh perusahaan. Nah, ini adalah objektif. Nah, kemudian kompeten, kita berdasarkan pada ilmu atau keahlian yang kita miliki gitu. Tidak semua orang punya keahlian untuk nyusun laporan keuangan, apalagi untuk memeriksa laporan keuangan. Nah, untuk akuntan itu memerlukan kompetensi yang didapatkan dari proses pembelajaran S1 dan kemudian lanjut ke profesi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah independen, bahwa yang namanya akuntan itu sekalipun ya dia harus dibayar oleh perusahaan, tetapi mereka harus bisa mempertahankan independensinya, bahwa keputusannya itu tidak dipengaruhi oleh karena dia dibayar. Tetapi karena profesi dia untuk memastikan dan menjalankan amanah, memastikan bahwa
apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Kita harus menjaga kerahasiaan informasi dari perusahaan. Nah, ini adalah salah satu dari kode etik yang dimiliki oleh akuntan yang seandainya kita punya semua aspek ini, insya Allah korupsi-korupsi, bentuk korupsi yang tadi itu kita mulai dari diri kita sendiri itu untuk pertama mengenali, kemudian yang kedua menjauhi, dan kalau Anda menemukan maka yang harus dilakukan adalah laporkan. Itu karena kalau Anda diam saja itu adalah perbuatan yang yang paling enggak inilah untuk mengatasi adanya kecurangan gitu. Oke, slide yang terakhir. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kembali ke pemaparan yang awal bahwa korupsi itu sudah mendarah daging di Indonesia, dan ini kita harus hentikan sedini mungkin. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, tidak ada generasi lain yang nanti akan Anda amanahi untuk memberantas korupsi ini. Semuanya harus kita lakukan mulai sekarang. Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, mari kita bersama-sama mencegah korupsi, menjauhi korupsi dari kita sendiri. Terima kasih adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjauhi korupsi dan semuanya kita tunggu di FEB UGM. Terima kasih. Thank you. Thanks Mbak Uri. Nah, demikian tiga pemaparan yang disampaikan oleh kakak-kakak ya buat teman-teman di sini. Ya, baik. Kalau begitu sekarang it's Q&A time ya. Sekarang kita sarang-sarang nih, boleh ada yang mau komen, ada yang mau tanya, ada yang mau berbagi cerita. Siapa tahu ya punya cerita tentang bagaimana upaya terkait dengan pemberantasan korupsi tadi atau masalah etika, baik itu secara pribadi maupun sekolah tadi juga sempat disampaikan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. I got one here, one here. Ada tiga dulu ya, kita tampung. Silakan Mbak, dari yang sisi sebelah barat ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rona Sabita dari Mandua Yogyakarta. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan antara suap menyuap dan juga gratifikasi? Terima kasih. Oke, boleh ini mau ditujukan kepada semua panelis atau kepada siapa? Silakan ya nanti ya. Bedanya suap menyuap dengan gratifikasi, kita tampung dulu. Yang berikutnya. Perkenalkan nama saya Winda Wulandari, SMK Negeri 1 Tempel. Saya ingin bertanya mengenai skandal ratusan miliaran di meja judi yang dilakukan oleh pejabat Papua. Menurut pandangan Ibu Wuri itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Mbak Wuri ditanya pejabat Papua yang ratusan miliar di meja judi. Ya, last yang dari sini, silahkan tadi ada yang? Ya, silahkan. Untuk round pertama kita ambil 3. Baik, perkenalkan nama saya Tristi Syafira Darmawan dari SMA Negeri 1 Surakarta. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk Pak Richard terkait kasus yang mungkin relate dengan kita-kita yang menginjak usia 17 tahun di mana kita harus 17 ya Allah, aku jadi mau malu nih, sumpah. 17 kakak, ya ampun. Di mana kita diharuskan untuk membuat SIM. Nah, menurut dari pandangan saya sendiri dan dari pengalaman saya sendiri, itu masih banyak terdapat kalau di daerah saya namanya nembak SIM atau memberikan. Di daerah saya juga nembak, sama. Uang terima kasih begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap yang seharusnya kami lakukan untuk menanggapi hal tersebut, di mana di sisi lain kalau misal kita itu nggak nembak, tes yang dilakukan, yang harus kami lakukan untuk mendapatkan SIM itu
susah gitu. Oke. Karena pengalaman dari teman saya sendiri udah 2 kali tes, walaupun dia sudah mahir menggunakan motor juga masih gagal gitu. Jadi yang saya tanyakan tadi adalah bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai warga sipil untuk menanggapi hal tersebut gitu. Siap. Makasih. Matur nuwun. Nah, bagaimana mensikapi kondisi kenyataan kalau nggak nembak nggak lulus? Baik, terima kasih ya. Kita akan coba nanti Mbak Uri, Kak Arika, Kak Richard akan menanggapi masing-masing pertanyaan tadi. Yang pertama kaitannya dengan suap menyuap dan gratifikasi di antara kakak-kakak. Ada yang mau duluan? Silakan. Baik, saya akan menjawab untuk yang pertama ya, beda suap dengan gratifikasi. Jadi keduanya berhubungan dengan pemberian hadiah ya. Tapi kalau menurut saya ada perbedaan di mana untuk yang suap itu ada kesamaan tujuan ya. Jadi meeting of mind gampangnya. Saya memberi itu punya intensi, punya niat, punya permintaan yang kemudian ditanggapi oleh si penerima. Nah, tapi kalau gratifikasi itu dia pemberian secara umum ya. Saya memberikan sesuatu tapi tidak menyampaikan secara eksplisit apa yang saya minta ya. Lebih ke saya ngasih sesuatu tapi tidak disampaikan, tidak dijelaskan maksud dari pemberian hadiah tersebut gitu. Nah, gratifikasi ini dikatakan kalau sebagai saya kasih ini gratifikasi enggak? Oh, nilainya kecil. Oh, nilainya kecil katanya enggak katanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa gratifikasi adalah bibit dari suap gitu ya. Hadiah-hadiah yang diberikan secara umum adalah bibit dari suap. Gitu. Tapi kalau misalkan secara eksplisit ada meeting of mind, ada kesamaan tujuan, kesamaan intensi yang terlibat dalam hadiah tersebut, kita bisa katakan sebagai suap. Gitu. Baik, kakak-kakak yang lain silahkan jump in. Oke, saya nambahin sedikit tadi karena ada pertanyaan terkait gratifikasi juga di Zoom ya. Seperti apa yang legal, seperti apa yang ilegal. Mungkin kita bisa melihatnya gratifikasi itu semacam legal kalau dalam bentuk hadiah dan kita sudah tidak punya konflik of benturan kepentingan di situ. Misalnya gini, kalau kalian mau penerimaan rapot, terus habis itu sebelum penerimaan rapot memberikan hadiah ke gurunya. Nah, itu bisa dianggap gratifikasi karena kemudian kalian punya ekspektasi kalau nanti gurunya itu akan memberikan nilai bagus. Atau misalnya kalau kami dalam membimbing skripsi ya, kalau misalnya dalam proses membimbing kami suka menerima hadiah dari mahasiswa, itu maka adalah gratifikasi. Tapi nanti kalau seumpamanya mahasiswa tersebut sudah lulus, sudah selesai wisuda ini, kemudian datang ke kami, Bu, mengucapkan terima kasih telah dibimbing, kemudian memberikan hadiah, dan tentunya hadiahnya juga kita lihat nominalnya. Tadi Bu Wuri sempat menyebutkan kalau di mata KPK sekitar 250.000 di bawah itu ya, misal hadiahnya berupa cuman snack makanan ringan. Nah, itu tidak ada masalah di situ karena kita sudah tidak ada lagi benturan kepentingan gitu. Beda dengan kalau kita menerima itu saat masih proses membimbing, karena kemudian mahasiswanya punya ekspektasi kalau nanti bimbingannya dipercepat gitu, kita bisa lulus lebih mudah. Nah, seperti itu yang sifatnya ilegal. Oke, baik. Mungkin saya melihatnya dari sisi hukum ya. Jadi kalau antara gratifikasi dan suap, dua-duanya diatur dalam Undang-Undang KUHP dan kemudian masuk juga di dalam Undang-Undang KPK. Nah, yang membedakan keduanya itu adalah bahwa kalau suap itu ada transaksi yang disepakati oleh dua belah pihak gitu. Jadi misalnya kemarin kasus EKTP yang dilakukan oleh EKTP ya. Nah, ada beberapa pihak itu ya, beberapa pihak itu yang nantinya akan punya posisi untuk menentukan kebijakan. Jadi misalnya dari Menteri Dalam Negeri itu punya punya kebijakan untuk menetapkan EKTP. Nah, karena ini nanti ada implikasi jangka panjang sehingga ada kesepakatan, ada deal antara DPR dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sama-sama mengegulkan.
Nah, di sini kemudian ada transaksi yang disepakati. Nah, itu adalah bentuk dari suap gitu. Nah, sedangkan kalau gratifikasi itu sebenarnya tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi, tidak ada kesepakatan di mana niat dari yang memberikan itu mungkin dia beragam ya, dari hanya yang sekedar memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih sampai mungkin ingin diperhatikan gitu. Misalnya kalau ada kepala sekolah yang menikahkan anaknya gitu ya, terus kemudian orang tua itu supaya nanti anak saya diperhatikan, saya nanti ngisi amplopnya yang banyak gitu. Nah, itu kan ada intensi. Tetapi apakah kepala sekolah itu ada kesepakatan dengan ini, kan tidak ada gitu. Nah, jadi gratifikasi itu tidak ada kesepakatan, tetapi yang bahaya dari gratifikasi itu adalah intrinsiknya, di mana nanti seseorang yang diberikan hadiah itu nanti akan mengharapkan atau berekspektasi orang lain itu juga memberikan hal yang sama, sehingga pelayanan yang diberikan kepada orang lain itu juga akan berbeda gitu. Misalnya nih saya pegawai kecamatan gitu ya, terus saya tahu kalau bapak ini ngurus-ngurus tuh kita selalu dibawain oleh-oleh, jajan dan seterusnya. Tapi kalau yang bapak yang satunya enggak gitu misalnya. Nah, jadi saya nanti akan memberikan pelayanan tentu saja yang berbeda. Kalau yang bapak yang beri oleh-oleh itu tadi, itu ya mungkin saya lancar gitu ya. Tapi kalau yang enggak ya biasa-biasa nunggu ya nunggu gitu aja. Nah, jadi intinya adalah gratifikasi itu bahayanya laten gitu. Tidak langsung. Kalau yang tadi yang suap itu tadi kan jelas ya, karena ada transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin itu yang membedakan antara gratifikasi dan suap. Baik. Nah, demikian ya. Tadi sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Suci Ramadhani ya, terkait dengan gratifikasi ilegal dan ilegal dari Seman 4 Magelang. Terima kasih. Kemudian di pertanyaan kedua di sini tadi ya. Nih, tadi ya Monggo, ada pertanyaan ke saya ya. Okay. Ini Pak Lukas NMB itu skandalnya di meja judi. Oke. Jadi gini, kasusnya itu kan kita tidak tahu, belum sampai putus ya bahwa itu korupsi atau tidak, uangnya dari mana gitu ya. Tetapi ketika tadi ada simptom yang disampaikan oleh Bu Kakak Arika tadi, bahwa orang itu kalau kekayaannya itu luar biasa, sesuatu yang sangat banyak, itu kan perlu dicurigai dia itu dapat dari mana gitu kan. Nah, apalagi dia bisa mengikuti atau terlibat di perjudian yang sangat besar. Nah, ini kan duitnya dari mana? Itu kan pertanyaan ininya kan ke sana gitu. Nah, jadi apakah ini etis atau tidak? Nah, ini silakan. Jadi yang namanya korupsi, yang namanya kecurangan itu tidak pernah ada di wilayah abu-abu ya. Itu jelas bahwa itu melanggar, merugikan orang lain, itu tidak etis ya. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Pak Lukas ini, di satu sisi dia sebagai representasi dari pejabat negara, dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, judi melanggar hukum di Indonesia, itu sudah tidak benar. Dan yang perlu dicurigai lagi adalah dari mana dia mendapatkan kekayaan sebanyak itu untuk bisa ke meja judi. Itu respon saya. Adik siapa ini? Iya. Demikian. Judi udah dalam hal ini melanggar hukum di Indonesia. Kemudian tadi sampaikan juga, where does the money come from? That's another question. Nah, ini yang kalau Pak Lukas dan beberapa pejabat negara yang lain ya, tadi disampaikan juga beberapa simptom. Kalau di Papua kan relatif questionable juga ininya. Dari mana itu asetnya berasal. Nah, demikian pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga tadi, menembak, silahkan. Menembak ya. Baik. Ini permasalahan etika ya, atau dilema etika yang saya pikir semuanya akan mengalami ya. Apakah SIM harus tembak atau tidak ya? Ya baik. Kalau kita kembali ke dampak dari korupsi ya.
Kalau dalam konteks SIM tentunya kita bicara mengenai suatu proses untuk menguji skills dan kemampuan dari adik-adik semua dalam mengendarai sepeda motor ya. Nah, kalau ternyata ada tawaran untuk menembak di mana bisa membypass tes yang dilakukan ya atau mengesampingkan hasil tes yang dilakukan, tentunya nanti tidak akan ada proses seleksi terhadap skill yang dimiliki gitu. Nah, dampaknya tentunya bisa saja terjadi saat berkendara di lapangan ya. Jadi ada dampak-dampak yang mungkin harus dipertimbangkan ketika adik-adik semua tuh berpikir untuk akan menembak ya. Nah, saya juga memahami ada banyak sekali pandangan publik yang mengatakan tidak masuk akal tes SIM di Indonesia ya. Sulit sekali, hampir pasti tidak akan lolos atau lulus, harus mengulang 2 kali. Nah, ini tentunya tidak akan pernah selesai. Apakah benar kepolisian itu tidak dengan tepat membuat sistem pembuatan SIM sehingga banyak yang mengeluhkan ya. Tentunya itu bukan ranah adik-adik semua. Mungkin di sini adalah yang saya sarankan adalah coba untuk mempertimbangkan dengan baik ya kalau akan menembak ya. Cost benefitnya bagaimana ya, tanyakan pada orang tua juga. Nah, saya pikir nanti yang akan memutuskan adalah orang tua gitu. Karena duitnya dari sana ya. Iya. Baik. Nah, demikian ya first round. Kita masih punya waktu 10 menit ya untuk sesi pertama ini. Nah, kemudian saya akan buka second round bagi kurang lebih 2 penanya. Ada yang masih akan komentar? Banyak. Oke. One short question masing-masing ya. Ada 4 penanya, one short question. Bisa dibanting kakak sebelah sini? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko Dwi Fauzi dari SMA Negeri 3 Purworejo. Oh, jauh. Iya. Untuk Kak Richard, apakah cara untuk penanggulangan korupsi sudah diterapkan di Indonesia? Dan jika sudah, mengapa masih banyak pejabat yang melakukan korupsi? Dan ada satu lagi. Sorry, Mas. One short question. Bagaimana cara memberantas korupsi dan mengapa kok itu tadi masih banyak pejabat? Thank you. Right. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dila Febri Maharani dari SMA Negeri 3 Purworejo. Okay. Pertanyaan saya, apakah korupsi selalu terkait dengan uang dan bagaimana menurut Bu Wuri dengan korupsi waktu penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan lain-lain? Terima kasih. Oke. Matur nuwun. Satu tadi dari sini dan satu dari sini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yumina Ardira Kanita dari SMK Negeri 1 Tempel. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana hadiah yang didapat oleh hasil lomba dari siswa berprestasi, tetapi pihak sekolah mengambil hak yang melebihi dari tarif yang seharusnya dicantumkan. Ini curhat ceritanya. Ya. Curcol. Ingin bertanya. Emang berapa sih? Jadi kepo. Bisa diulangi Mbak, tolong Nun Sewu. Bagaimana mengenai hadiah yang didapat oleh hasil lomba siswa berprestasi, tetapi pihak sekolah mengambil hak yang melebihi dari tarif yang seharusnya dicantumkan dengan alasan tertentu yang tidak disebutkan dari awal. Oke, baik. Dapat hadiah, ternyata sekolah cawe-cawe gitu ya. Nah, ini pada sering ikutan lomba ya sekarang? Lomba-lomba gitu anak-anak adik-adik teman-teman SMA. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hobi itu ikut lomba. Duitnya banyak katanya. Mari, silahkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mutiara Sesabiaftiana, saya dari SMA Negeri 1 Purworejo. Izin bertanya Pak, Bu, pertanyaan saya, jenis bentuk korupsi atau fraud di bidang keuangan dalam teknologi fintech itu contohnya apa saja? Oke. Fraud dalam fintech gitu ya, bentuknya apa saja. Nah, monggo silahkan nanti silahkan yang di-address untuk menjawab dan boleh untuk jump in semua panelisnya. Silahkan.
Oke, saya yang menjawab dari yang Monggo. penanya pertama ya tadi Iya. ya, yang dari Purworejo ini banyak. Nah, saya dari Purworejo Jadi juga. secara ya sesama Purworejo dilangsung dahului gitu ya. Iya. Berbagai perwakilan dari Purworejo sepertinya Pak, bukan cuma dari. Jadi perwakilan, ini ada Puerto Rico loh, jauh-jauh kita undang pembicara dari Puerto Rico oleh Nah ini Purwokerto. dari Purwokerto kalau ini. Oke, tadi kenapa sih korupsi masih ada? Ya itu kembali lagi ke mentalitas dan perilaku pendidikan dari dini juga ya. Jadi perilaku korupsi ini kan diawali juga dari suatu perilaku yang tidak etis gitu. Nah, di sini di Indonesia sendiri sudah sistematik di semua ini selalu ada perilaku tersebut, yaitu karena orang-orang ini juga kurang penanaman sikap integritasnya. Dan sikap integritas itu kan tidak bisa dibentuk hanya dari sekolah ya, dari keluarga juga gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin merubah atau memberantas tindak korupsi, ini harus kita awali dari pendidikan dini gitu, dari bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Mungkin saya nambahin satu lagi juga, saya lupa menyebutkan, korupsi itu juga selalu ada karena adanya kesempatan juga gitu. Karena ada semacam loophole untuk dieksploitasi gitu. Misalnya tadi mau dapat SIM, orang tidak mau susah gitu, jadi itu kemudian memberikan celah gitu orang untuk melakukan korupsi dengan menawarkan iming-iming, nanti kalau udah bayar, udah nembak ya nanti kita gampang dapat SIM-nya daripada susah payah gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari perspektif lain, mungkin susah untuk mendapatkan SIM itu adalah bentuk proteksi negara terhadap pengendara lalu lintas lainnya gitu. Mereka mau make sure kalau Anda ini sudah memang benar-benar bisa mengemudi dengan baik, baru diberikan SIM gitu. Jadi dari sisi kita sendiri mungkin integritasnya masih kurang, dan di sisi lainnya masih ada kesempatan seperti itu. Baik, saya yang ini ya Sekolah. Baik, Kamu juara kan, Jat? Sering ya? Dipotong nggak dulu? Hadiahnya apa, Duta? Cuan. Baik, kalau menanggapi terkait dengan sekolah yang memotong uang hadiah ya, kalau menurut saya ketika ada suatu tindakan yang merugikan ya, di mana tidak ada penjelasan terkait alasan kenapa dipotong, itu bisa kita katakan koruptif ya. Kenapa? Karena sekolah itu dia harus jelas apakah punya kewenangan, apakah diatur dalam aturan apapun yang ada di sekolah itu ya, dia berhak untuk memotong. Nah, kalau haknya itu nggak ada, plus tidak ada akuntabilitas terkait dengan tindakan tersebut, ya maka akan menimbulkan pertanyaan dan merugikan orang yang dipotong. Nah, saya bisa berpendapat bahwa itu bisa kita katakan sebagai koruptif ya, bukan koruptif ya, karena kan korupsi kan istilah legal yang didefinisikan. Nah, kalau koruptif kan bisa macam-macam ya. Jadi selama ada pengambilan hak meskipun itu dengan alasan untuk kepentingan sekolah ya, kalau itu bukan haknya ya, maka harusnya dijelaskan dengan baik apa, mengapa, dan sekian persen itu apa dasarnya gitu. Nah, saya pikir kalau berani tanya aja apa alasannya Pak gitu. Atau alasannya bagaimana? Repon toh. Oke. Fraud dalam fintech. Oh ya. Kalau fintech? Kalau dalam fintech, jadi kalau fintech kan kita bicara ini ya, seperti peer-to-peer lending misalkan, atau crypto app, atau juga robo advisory app ya. Nah, kalau fraud yang berhubungan dengan fintech, saya pikir bisa kita kaitkan dengan investment fraud ya, di mana orang itu diiming-imingi dengan return yang besar, dengan misalkan pinjaman yang murah, dengan pinjaman yang mudah misalkan. Nah, ternyata ada fraud dalamnya di mana yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi saya sudah memberikan, misalkan saya invest ya untuk suatu aktivitas seperti misalkan beli saham dengan return
30%. Nah, terus saya berikan uang untuk membeli atau ikut dalam investasi tersebut, ternyata dia dilarikan, digelapkan. Nah, ini contoh fraud yang berhubungan dengan fintech yang sebaiknya ke investment fraud. Nah, kalau misalkan yang pinjol, mungkin kalau di sini fraudnya privacy ya, bisa data-data pribadi yang kemudian disebarkan, digunakan untuk kepentingan lain yang tidak seharusnya, itu juga masuk dalam kategori fraud. Oke, Mbak Wuri, monggo. Oke, baik. Saya singkat ya menambahkan tadi apa disampaikan Bu Rika. Kenapa sih korupsi itu masih tetap terjadi? Kita harus melihat dari 3 aspek ya, bahwa korupsi itu bisa terjadi karena 1 pressure, ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, ada opportunity, dan yang ketiga karena adanya rasionalisasi. Misalnya kita jadi pegawai bank, teller gitu ya, mungkin suatu saat kita ada musibah, orang tua kita sakit gitu, maka itu adalah pressure yang mengharuskan kita untuk mau tidak mau membawa orang tua ke rumah sakit. Nah, itu adalah satu pressure. Nah, opportunity-nya dia sebagai teller, dia pegang uang yang kita bisa ngomong nggak apa-apa lah sebentar aja, nanti besok atau kapan bisa saya kembalikan. Nah, itu adalah rasionalisasi. Jadi ketika 3 aspek ini masih terus berjalan, maka tentu saja korupsi itu akan masih terus ada gitu. Nah, jadi berbagai perusahaan, terutama perbankan itu sudah sangat ketat untuk memberikan rambu-rambu bagaimana mereka mencegah 3 hal ini tadi. Itu bahkan secara pribadi itu kebetulan kami melakukan penelitian terkait dengan bagaimana perusahaan itu melakukan aktivitas yang terkait dengan anti korupsi ya. Jadi atasan itu harus mengamati bawahannya itu seperti apa. Know your employee, katanya begitu. Jadi kalau kalau karyawannya itu yang biasanya itu dia biasa-biasa saja, tapi kemudian tiba-tiba dia pakai iPhone, dia bawa tas Hermes, kemudian yang lainnya. Nah, itu perlu dilaporkan, perlu dicurigai dan perlu ditanyai ini dari mana gitu. Itu adalah salah satu contoh kenapa korupsi itu masih tetap terjadi. Oke. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Anastasia ya tanya apakah korupsi itu hanya dalam bentuk uang? Enggak. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa di bawah akar pohon itu tadi salah satunya yang bukan dalam bentuk uang itu adalah konflik kepentingan. Ya. Misalnya ketika misalnya saya jadi pegawai bank, ada keluarga saya yang mau mengajukan kredit gitu. Nah, di situ dan saya sebagai karyawan yang mungkin bisa bilang ke teman saya, ini loh ada saudara saya gitu. Nah, disitulah terjadi konflik kepentingan karena bisa jadi sebenarnya tidak layak diberikan kredit, tetapi karena ada keluarga dekat dan kita sudah di-approach oleh teman, maka itu akan jadi diberikan kreditnya gitu. Memang tidak secara langsung ya tadi ya berkaitan dengan korupsi, tetapi akan mempengaruhi orang lain untuk membuat keputusan yang tidak rasional atau tidak objektif, itu juga masuk dalam kategori korupsi gitu. Nah, tidak uang ya, tapi pengaruh itu tadi. Oke, itu contohnya. Kemudian yang ketiga yang hadiah lomba itu ya. Mungkin saya ini agak kompor gitu ya. Jadi kalau mau tanya itu adik harus punya aturannya. Baca undang-undang korupsi. Nah, apa yang dimaksud dengan korupsi, gratifikasi, dan seterusnya. Itu jadikan senjata untuk mempertanyakan. Dan kalau mau tanya, menurut saya itu sebaiknya tertulis. Gitu. Nah, saya punya pengalaman ini, waktu saya baru masuk ke FEB ini, ada seseorang yang memberikan hadiah saya itu dompet. Dompetnya itu mereknya Coach. Dan ketika saya cek harganya itu sekitar 7 atau 8 juta. Wah, saya gemeter itu. Duitnya aja nggak sampai segitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya laporkan ke pihak fakultas. Ini bagaimana kalau saya menerima ini, saya mau kembalikan gitu. FEB pada waktu itu belum punya, sampai sekarang belum punya ya, mekanisme untuk menerima gratifikasi gitu. Lalu di FEB nggak bisa, saya laporkan ke universitas. Universitas juga belum punya waktu itu. Tuh, jadi akhirnya kemudian dikembalikan ke fakultas, mekanismenya seperti apa, ya saya kembalikan saja. Itu bahwa ini mohon nanti oleh fakultas diproses berikutnya mau dikembalikan ke KPK atau yang mana, monggo saja, saya serahkan mekanismenya ke institusi. Jadi menurut saya
Jadi anak muda harus berani gitu, tapi berani harus punya senjata ya. Tadi senjatanya adalah aturan, kemudian ditanyakan dengan bahasa yang baik gitu ya. Nah, nanti bagaimana respon dari Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, kalau nggak mempan nanti bisa ke level berikutnya, ke kepala sekolahnya, atau kalau nggak ke pengawasnya atau yang lainnya gitu. Nah, itu yang menurut saya harus berani, harus ditanyakan gitu ya. Oke, berikutnya fraud dalam bidang fintech seperti apa? Nah, ini juga banyak dialami oleh teman-teman ini ketika mereka sebenarnya nggak minjem ya, tiba-tiba kita dapat gitu. Ada laporan-laporan semacam itu yang kemudian menjadikan orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan pinjaman secara online ini itu merasa dirugikan gitu ya. Nah, ini juga saya pikir menjadi salah satu bentuk dari fraud dalam bidang fintech yang tidak ada semacam assessment memberikan pinjaman, harusnya kan juga disertai dengan evaluasi sejauh mana si peminjam ini bisa memiliki kemampuan untuk mengembalikan gitu. Nah, ini kan tidak, dia secara random saja. Nah, ini saya pikir salah satu bentuk atau contoh dari fraud yang ada di fintech. Mungkin itu Pak Mike. Nah, berhubung sesinya belandang 5 menit, saya cukupkan ya. Nah, teman-teman semua, demikian ya untuk sesi pertama. I would like to ask your big applause yang ditujukan kepada para panelis kita pagi ini ya, kakak-kakaknya. Thank you very much. Demikian dari saya kembalikan ke MC. Matur nuwun.